Di jalan kecil ini ada sebuah bengkel yang berani ngerestorasiin Mio 3 juta rupiah gue. Nah, di mana bengkelnya, apa namanya, dan berhasil atau tidak, ikutin terus videonya. Ketika video itu gue launching, ya gue tayangin, bengkel itu, silakan Pak. Dadah. Ketika videonya gue tayangin, nah bengkel satu ini langsung DM bilang kalau bang, gue berani ngerestorasiin Mio lo yang keadaannya udah hancur itu. Jadi seperti yang kalian tahu kan, motornya emang keadaannya hancur banget. Jadi gue pun sebenarnya agak hopeless untuk bisa ngidupin lagi, tapi katanya di bengkel ini dia berani. Nah, mending sekarang kita samperin bengkelnya. Nah, gue sudah bersama Mas Reza nih dari Roda Motor 99. Mas, apa Siap. kabar? Baik. Jadi Mas Reza ini yang memberanikan diri mau ngerestorasiin motor yang keadaannya sudah amburadulnya, Mas. Dapat challenge nih ceritanya nih. Jadi ini cerita dulu deh, Mas. Ini bengkel Roda Motor 99 di sini udah berapa lama nih? Kalau lamanya itu sih sudah dari tahun 80-an. Ini sih sebenarnya rumah. Tadinya aku punya bengkel, cuman bengkelnya itu udah off. Karena orang tua juga udah capek ngelola. Jadi dipindahkan ke rumah. Nah, ini buat iseng-iseng lah anak laki-laki. Hobi anak laki-laki. Nguprik-nguprik motor gitu. Kebetulan juga memang rumahnya ada di gang gitu. Nah, tapi walaupun rumahnya ada dalam gang ya, di dalam sini ada beberapa motor harta karun ya? Betul, kita simpen-simpenin lah motor-motor. Nanti kita lihat deh, motor-motornya itu menarik banget. Ada salah satu yang menjadi cukup menjadi incaran orang-orang lah. Tapi sebelum ke situ, Mas, ini motornya nih. Keadaannya sebenarnya gimana sih, Mas? Kalau menurut lo sendiri? Hancur. Oh, hancur. Cepet ya? Langsung dulu. Nggak pakai dibaik-baikin dulu, nggak gitu, hancur. Mungkin mau kita bahas dari mesinnya dulu, sini deh. Nah, ini emang sehancur apa sih, Mas? Hancurnya sih hancur banget ya. Kalau dibilang dari segi mesinnya ini udah banyak ganjelan, sebelah sini ganjelan, kemudian di bagian sini nih, asnya nih udah aus. Jadi kenapa dia diganjel? Karena kalau dia diganjel dia muter. Di sini kancingnya. Tapi sebelumnya dari Roda Motor 99 lo udah pernah restorasi Mio? Banyak. Oh, udah banyak. Udah banyak. Cuma itu motor pribadi yang diolah, direstorasi, langsung kita jual lagi. Oh gitu. Pernah dapat yang keadaan lebih hancur dari ini? Alhamdulillah sih enggak. Oh, enggak. Karena kita ngambil motor juga seleksi, pilih-pilih. Kalau beli motor tuh aku biasanya ada 3 poin yang aku beli itu. Yang pertama di pajak, yang kedua di badan, yang ketiga di mesin. Jadi aku hindarin minus 2. Jadi harus minus 1. Misalnya mesinnya aja nih minus. Ya udah, berarti aku benerin di mesin. Bagus. Karena kalau gua yang ini tiga-tiganya minus. Semuanya minus, dari pajak mati, bodi gak jelas, mesin mati. Harusnya gitu buat seleksi motornya. Tapi ini kalau keadaan udah begini nih, kan memang udah kita pretelin ya. Sebenarnya bisa dihidupin lagi nggak, dibikin jalan deh? Kalau dibikin jalan sih bisa, cuman harus dicek dulu di bagian mesinnya. Takutnya di bagian penggerak ataupun sehernya udah baret. Nah, di situnya takutnya. Terus juga di bagian sininya nih udah. Di bagian rasionya mungkin udah aus ataupun bearing-bearingnya udah tidak bagus. Coba diputar lagi. Ini sudah dipastikan motor kalau jalan sangat ramai. Dia memang mungkin gitu. Mungkin memang motornya suka keramaian ya. Dia nggak suka sendirian, nggak suka sepi. Oke, tapi bisa, Mas ya? Bisa. Nah, ini di sini teman-teman, kan seperti yang gue bilang di vlog kemarin gue nanya warna biru atau ganti warna. Nah, di vlog kali ini gimana nih? Apakah motornya balik standar atau dibikin kencang? Dibikin kencang sedikit lah. Kalau gue sebenarnya pengennya dibikin balik standar lagi aja. Siap. Cuman nanti kita akan lihat di hasil komentar-komentar ini kayak gimana. Ini sendiri sebenarnya apa, lihat aja deh. Lihat aja. Oh, bawa duit tuh. Oh, bukannya kartu. Ini sebenarnya kalau mau dihidupin lagi, kira-kira budget perlu berapa sih, Mas, sebenarnya? Kalau budget itu nggak bisa diukur sih, harus dilihat dulu dari kerusakan. Kalau andaikan kerusakannya di bagian sehernya perlu diganti, itu kan bisa di quarter. Jadi nggak usah diganti blok. Kalau mau diganti blok, sekalian aja ganti yang udah racing gitu. Nah, ini nanti tahapannya apa nih? Tahapannya copot dulu mesinnya, di bagian mesin copot sama rangka. Kemudian dicuci bersih dulu agar pengertiannya juga nyaman. Kemudian kita belikan packing, kita cek-cekan yang rembes-rembesnya. Terus bagian mesin kita cek semua, kita buka
di bagian noken as, di bagian segala macamnya kita periksa kembali. Siap. Mas, di video gue yang kemarin tuh gue bilang kan, ini motor tuh kayaknya banyak parts gak orinya. Maksudnya emang udah ubahan kan, kayak ini kan udah aslinya kan Mio Sporty. Sporty, lampunya terpisah dia. Sebenarnya pengen gue penasaran tuh adalah kalipernya itu kaliper apa sih, Mas? Kalau kalipernya itu sebenarnya kaliper asli sih. Mio begitu kalipernya. Dia ke atas ini. Iya, dia asli. Tapi ini kayak oblak gitu loh. Kalau oblak itu di sini harusnya ada bushingnya deh, ada karetnya. Kalau untuk peleknya sih emang nggak asli. Oh, pelek ini udah nggak asli ya? Tergantung, ini tahun 2000 berapa. Kalau 2007 dia masih jari-jari. Oh, dia bisa dilihat di katalognya gitu. Oh, jadi sebenarnya Mio itu dulu semuanya jari-jari? Jari-jari, dari 2004. Mulainya itu dia dari 2007 akhir apa 2008 dia udah racing. Oh, jadi aslinya itu jari-jari. Kodenya ya? juga beda. Kalau Smile itu 28D. Kalau si Mio Sporty itu 5TL. 5TL. Oh, kode ya, itunya. Terus apalagi nih yang dari dari penerawangan lo apalagi nih yang cover knalpot nggak asli. Cover knalpotnya dia stainless. Modelnya kayak keong gitu, stainless tutup. Ini udah gantian nih, pakai Mio J kayaknya. Terus knalpotnya asli. Oh, knalpotnya masih asli. Masih. Di belakang sih sama Mio 5TL sama Mio Smile, ini nggak ada bedanya covernya. Behelnya harusnya besi. Oh, behelnya bukan ini? Bukan, harusnya besi. Pipa gitu aja? Ya, model kayak pipa gitu, besi. Chrome. Terus asli. Sok belakangnya kayaknya udah ganti pakai punya bead, sok bleker belakangnya. Karena Mio dia nggak ada brongsongnya dia. Brongsong? Ya, tutup. Oh, nggak ada brongsong tutup itu. Oke. Brongsong tutupnya. Terus dari area sini ada yang aneh lagi nggak? Ini kalau dia sporty bukan. Kalau sporty itu dia speedometernya nggak begini. Ini punya Smile speedometernya. Oh, berarti ini Smile kayaknya dulu. Ya, ini Smile. Kalau sporty itu dia nggak bisa dipasang ini nih. Dipasang bodi kasar Smile dia nggak bisa. Oh, beda. gitu. Jadi kalau sporty ini harus sporty. Kalau dia Smile harus Smile. Karena di sininya bakalan beda. Gapnya bakal beda. Oke. Nah, kalau ini juga kata lo nggak ada? Ya, Mio dia harusnya nggak ada. Cuman banyak orang yang pakein karena variasi. Kalau dia variasinya bagus, pemberat, bandul, itu bagus. Tapi ini kan biasa. Hand gripnya ini bener? Enggak. Hand gripnya enggak. Berarti lo sebenarnya udah berapa banyak Mio yang direstorasiin? Kalau dihitung ada 4 atau 5. Itu semua balik ke original? Balik ke original. Ada yang strippingnya udah ganti juga sih. Oke. Ya tergantung kita mau suka kayak gimana. Sebenarnya nih kalau ngomongin ini kan di sini nanti gue pengen restorasi untuk mesin, ya dan electrical dan rem lah ya. Pokoknya targetnya adalah di video kali ini motornya bisa kita pakai. Bisa. Kita pakai dengan enak dulu deh. Siap. Gitu. Nah, parts-partsnya itu masih banyak nggak sih Mas kalau Mio? Banyak. Beli di dealer pun resmi pun masih ada. Masih banyak. Dan enaknya Yamaha itu ada katalognya. Jadi udah bisa kelihatan harga di awal. Sebelum kita ke sana, dipastikan sih sama. Oh gitu? Iya, enaknya. Oh, nah kalau dibandingin Honda, Suzuki, harganya sebenarnya gimana? Kalau buat Mio yang ini ya, ini buat yang nonton karena pengen bangun gitu misalkan. Kalau Mio itu ada beberapa part yang memang sudah mahal, seperti karburator, dia mahal. Oh, oke. Dia sudah mahal tuh seperti karburatornya. Mahal itu berapa? Karburatornya kalau nggak salah di 600-an ribu deh. Oke. Di marketplace tuh original 600.000 ke atas. Nah, banyak parts nggak orinya juga sebenarnya di marketplace. Banyak. Itu bisa itu kualitasnya gimana Mas? Kalau dia nggak original itu pasti di bawah kualitas sama original ya. Cuman biasanya sih banyak tuh yang menggunakan part seperti merek Daytona. Oke. Mio itu banyak deh, Daytona ataupun merek-merek lainnya. Jadi sebenarnya opsinya banyak ya? Banyak Mio. Mio itu bisa diapain aja, bisa dibikin kencang, bisa dibikin standar, bisa dibikin enak ataupun enak Mio sebenarnya. Sebenarnya enak ya. Cuman kita lihat keadaannya dari motor yang udah hancur begini, yang katanya bak CVT-nya hanya pakai berapa baut? 2. Di bagian tengah sini sama di bagian belakang. Terus juga dia udah nggak ada bos. Jadi CVT-nya goyang-goyang, oblak-oblak. Ya, yang jelas motor 3 juta. Nah, sebelum itu gue mau nanya nih Mas. Di komentar banyak banget yang bilang, gila 3 juta kayak gitu mahalan gitu. Menurut lo gimana? Mahal. Harusnya motor begini harganya berapa? Sebenarnya motor itu dilihat dari kondisi. Aku nggak bisa bilang motor Mio itu harus murah karena kondisi yang menentukan. Cuma kalau untuk ambilan motor seperti ini di harga 3 juta, aku bilang sih mahal. Harusnya? Harusnya itu di angka mungkin 2
Oh. Karena dilihat dari pajak sih. Soalnya Yamaha Mio tuh pajaknya lumayan pricey juga sih. Ini kan pajak udah mati, bodi mati, mesin mati, itu 3 juta kemahalan sebenarnya. Mahal kalau aku bilang mahal. Oke. Berarti kita harus nyiapin budget atau ngurangin budget Oh, mungkin. ada terkecuali sih. Apa? Warna. Kuning. Biru, telur asin. Nah, Ini contoh Mio yang direstorasi di sini nih. betul, sudah direstorasi. Kalau ini restorasinya full repaint semua. Dari warna si bodi kasarnya, warna bodi halusnya udah di repaint semua. Ini harusnya, ini asli Smile ya? Ya, ini asli Smile. Jadi emang bener nih, ini bener ya? Ini bener, ini tahun 2011. Oh, oke. Kalau Smile itu lampu depannya ini letter U, kemudian di lampu depannya juga tuh Dia di nyambung gitu sign-nya, iya dia nyambung. Kalau punya gua kan Smilean. Smile-smilean. Ya, oke. Nah ini, ini shock breaker-nya harusnya gitu ya? Iya, shock breaker-nya. Harusnya seperti ini. Bu. Oh, oke. Ini jadi ngebengkelan itu di sini nih, Mas? Ya, ngutak-ngatik aja di sini. Wow. Kalau untuk rakit di sini, kalau untuk yang main-main kasar seperti pengercetan, main bensin, kita di belakang. Karena bahaya juga kalau di depan sini. I see. Karena di rumah juga kan nih. Jadi Mio tuh, ini nggak ada bar end ya? Iya, betul. Ini hand grip asli. Ini hand grip asli. Modelnya seperti di sebelah sini ada kasarnya. Masih ada yang jual hand grip asli? Masih ada yang jual. Baru? Baru. Oke. Original. Mio, kalau bagus ya bagus ya. Kalau punya gue kebetulan udah kayak agak menyedihkan keadaannya. Nih, ini yang menarik perhatian. Ini adalah bulus. Bulus 92. Belum pernah dicat. Belum pernah dicat, full original. Makanya ini di sini istilahnya ada beladusannya. Betul. Warna kaki-kakinya juga. Knalpotnya. Karena memang motor ini dari dulu mungkin disimpannya di dalam rumah. Kayak gini lah. Saya nemuin ini di dalam garasi. Saya ketemunya. Jadi motornya itu digantung, bannya nggak napak. Digantung tuh, pakai balok dia digantung. Jadi Masa? iya, saya dapatnya. Dulu saya dapatnya. Udah lumayan lama sih. Ini juga udah ditawar orang. Yang ini hampir jadi kemarin. Cuman jadinya yang satu lagi. Karena waktu itu ada banyak, ada 6. Original semua. Ada yang di repaint, ada yang original. Wow, masih bagus ya. Ini masih ada kaitannya nih, susah nih. Kaitan Untuk ngikat barang, karena behelnya begitu. Barang kalau diikat sini ngikatnya di mana? Ini dulu keluar dulu. belnya nggak nyampe sini Iya, ya. ini keluar dulu. Habis itu ditutup. Tuh, ngikatnya di situ. Oh. Unik dia, masih asli semua. Kulit-kulitnya jok asli. Ini terakhir udah ditawar berapa nih? 13. Lucu banget. Lucu. Jadi Semua masih asli. Jadi emang udah sering restorasi motor ya di sini ya? Ya, cuma ya gitu. Motornya motor pribadi, motor sendiri. Motor Kita sendiri. hobi, kita beli, kita otak-atik sampai dia bagus. Datang semua motor di sini jelek. Nggak ada yang bagus. Nggak pernah beli motor bagus. Beli motor bagus itu hanya untuk dipakai. Kayak Ya. motor-motor zaman sekarang kayak Aerox, kayak Scoopy itu buat pakaian kerja sehari-hari, kuda lah. Ya. Cuman untuk hobinya di motor ini. Nah, jadi Mas Reza di sini sudah bersiap untuk restorasi Mio-nya ya, bagian mesin, Challenge-nya tuh. rem, elektrikal lah ya. Ya, siap. Kira-kira berapa habisnya nanti di video berikutnya aja gimana? Boleh. Mungkin di sini kalau mau nebak-tebakan, kalian boleh tulis dulu takarannya. Kira-kira akan habis berapa budgetnya? Nanti jawabannya ada di video berikutnya. Kira-kira berapa lama nih ngerjain? Estimasi aku sih sebulan kurang mungkin ya. Sebulan kurang. Sebulanan lah gitu. Soalnya kan kerja juga. Betul. Jadi ini emang Satu Mas Reza di sini bengkel tapi bukan full time di sini ya? Bukan. Ya, Ini hanya hobi. Hobinya anak laki-laki. Wah. Otak-atik motor gitu. Baiklah. Semua motor bisa. Semua motor. Semua motor sudah pernah. Mulai dari 2 tak, mulai dari 4 tak, dari zaman ke zaman. Dulu lagi ngetren Astrea Grand. Banyak Astrea Grand ngumpul di sini. Lagi Mio banyak juga gitu. Jadi semuanya banyak. Jadi banyak ya. Jadi RS King ya. kalau gitu kita lihat nanti progresnya Mio-nya seperti apa. Mas Reza terima kasih banyak Siap. atas Om Dimas. waktunya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.